sugesti itu ya tidak seperti lemper atau risoles kita tekuk langsung jadi kan gitu. Nah maksudnya ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu masih teringat atau terngiang kata-kata dari salah satu begawan hipnotis Indonesia, salah satu bapak hipnotis Indonesia. Beliau adalah Pak Yan Nurendra dari IPH. Beliau pernah mengatakan bahwa sugesti apakah sesakti itu. Beliau pernah berkata bahwa sugesti itu memang luar biasa hebat, tetapi ya harus dibekali dengan komponen yang lengkap. Ya, maksudnya misalkan ada seseorang yang diberikan sugesti untuk mengubah pola hidup sehat. Nah, tidak hanya kita mengatakan mulai hari ini dan seterusnya kamu menjadi orang yang sangat sehat, kamu paham tentang hidup sehat, kamu lebih sehat, lebih bugar. Nah, tentu saja kita harus mengambil pola atau komponen-komponen atau kaki-kaki yang lainnya. Semisal juga harus ditanamkan bagaimana cara mengubah pola pikir ya, tentang bagaimana menjaga pola makan, bagaimana menjaga pola tidur, bagaimana harus berolahraga, dan mindset-mindset lainnya tentang rasa malas ketika akan melakukan sesuatu, tentang kecanduan akan makanan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi sugesti itu memang luar biasa dahsyat, luar biasa hebat, tetapi untuk menangani kasus-kasus yang rumit ya harus mempunyai komponen yang banyak. Maka harus dibekali dengan namanya craft ya. Craft itu apa? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Video yang lalu silahkan Anda scroll saja, yaitu canceling ya, C-nya craft. Kita harus membatalkan self-talk negatif, misalkan yang sudah terlanjur mensabotase pikiran alam bawah sadar kita. Contoh self-talk negatif ya, misalkan Anda tanpa Anda sadari ya, wah, hidup saya itu susah, saya itu bukan siapa-siapa ya, saya itu orang miskin. Nah, itu tanpa Anda sadari sudah mensabotase pikiran alam bawah sadar, harus di cancel. Kemudian R ya, itu replace, kita harus mengganti dengan program yang baru. Setelah di cancel kita ganti dengan sugesti-sugesti yang lebih positif. Saya bisa, saya mampu ya, itu mudah. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan craft, CRA, afirmasi ya, Anda bisa melakukan self talk atau afirmasi terhadap diri Anda mulai saat ini dan seterusnya. Hidup saya jauh lebih bahagia, lebih sehat, lebih makmur gitu ya. Kemudian F yaitu kita melakukan fokus terhadap tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Dan yang terakhir adalah T atau train, kita harus demikian rupa melatihnya supaya itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam realita atau kehidupan nyata Anda. Itu sugesti ya harus ada komponennya gitu ya. Jadi tidak asal sugesti itu asal kita memerintahkan ke pikiran bawah sadar seseorang simsalabim ya langsung jadi. Kalau istilah beliau Pak Yan Nurendra itu, beliau pernah mengatakan bahwa sugesti itu ya tidak seperti lemper atau risoles kita tekuk langsung jadi kan gitu. Nah maksudnya ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu, misalkan Anda mengobati pasien Anda untuk hipnoterapi nih ya, Anda mesugestikan mengambil penyakitnya, nah itu baru langkah awal. Kemudian pasien tidak merasakan sakit. Nah setelahnya apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memprogram ulang tentang craft tadi ya. Anda harus meng-cancel, mereplace, kemudian Anda memberikan afirmasi, kemudian Anda menunjukkan fokus kepada pasien Anda, apa yang harus dilakukan, kemudian melatih alam bawah sadarnya untuk melakukan training tadi di dunia nyata gitu ya, supaya benar-benar sembuhnya total gitu teman-teman. Inilah pentingnya pengetahuan bahwa ya, jika Anda bisa menggunakan kemampuan ilmu hipnotis itu dengan sangat tepat, maka akan bisa merubah self image ya, self image atau citra diri Anda. Anda ingin sehat ya, tidak hanya mungkin disugesti saya sehat. Anda ingin langsing, Anda ingin tubuh Anda itu ideal, misalkan berotot ya, tidak bisa Anda disugesti kan, mulai saat ini kamu menjadi orang yang bertubuh kekar, berotot ya,
nggak logis. Itu hanya mengubah cara pandang di alam bawah sadar. Selanjutnya diberikan craft tadi, ya kan, supaya wujud menjadi realita gitu ya. Nah, saya sendiri dulu kan pernah mengalami obesitas, badannya besar gitu. Nah, kalau Anda lihat sekarang ini mungkin jauh lebih ideal dibandingkan kondisi saya yang dahulu kan, lebih kekar, lebih berisi ototnya. Ini ya tidak hanya saya melakukan self talk, mengafirmasi, mensugesti diri saya, self hypnosis, tetapi ya di dalam dunia realitanya ya saya melakukan tindakan tadi, ada yang namanya training tadi, train tadi ya. Saya harus melatih beban dengan angkat berat, push up dan lain sebagainya. Intinya saya melakukan workout gitu teman-teman. Dan juga menjaga pola makan, diet ya, minus karbo dan lain-lain. Nah, itulah contohnya supaya apa yang disugestikan ini menjadi sebuah realita atau kenyataan. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman, bahwa ketika Anda ingin mengubah belief ya, belief seseorang dan mengharapkan timbul behavior atau perilaku yang baru dari orang tersebut, ya Anda harus benar-benar secara holistik ya, ini memberikan sugesti yang menyeluruh. Oke teman-teman, demikian semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan buat para penghipnotis, buat para penghipnoterapi. Nah, ini masukan buat Anda. Kenapa sih ketika saya mensugesti kok ada yang sembuh setelahnya kambuh kembali? Nah, ini karena tidak ada komponen-komponen atau kaki-kaki yang menopangnya tadi ya, yang saya sebut dengan craft tadi teman-teman. Oke, demikian semoga membantu Anda, dan sampai jumpa di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time, bye bye.